Yo guys, hari ini kita akan review mana yang paling enak untuk dipakai harian ataupun kecepatan sedikit tinggi, baik itu Revuelto ataupun XX ataupun Senna. Let's go! Oke, jadi pikiran pertama saya waktu beli mobil yang paling penting itu adalah lifter. Karena di Indonesia kalau lu nggak pakai lifter bawa supercar itu bahayanya luar biasa. Karena kalau teman-teman lihat semua mobil gua ini full karbon rata kanan, jadi termasuk bumpernya ini dari karbon. Nah, masalahnya kalau bumper karbon ini berat, ini nggak bisa dicat guys. Ini harus diganti full satu part segini. Ini biasanya satu part ini kurang lebih 20 juta. Makanya kalau sampai nggak ada lifternya, kemudian ini nggak stroke, kena polisi tidur ataupun lainnya, ini sangat bahaya. Nah, sekarang ayo kita bahas satu-satu antara Revuelto, XX, dan Senna tentang lifternya. Mana yang paling enak buat dipakai harian. Let's go! Nah, untuk Revuelto, jujur saya sangat suka sekali lifternya karena it's very simple. Kalian tinggal tekan tombol ini. Nah, mobilnya otomatis naik. Dan dia naiknya itu cepat sekali. Beda sama Senna. Kalau Senna dia ketika dia ditekan lifternya, naiknya rada lama. Dan juga yang enak kalau pakai Revuelto secara harian, lifter ini akan terus ngangkat sampai kecepatan 70 km. Jadi kalau di atas 70 km, baru dia akan turun secara otomatis dan ini muncul alertnya di layar. Jadi gua tahu kalau misal mobilnya ini turun secara otomatis. Oke. Kemudian waktu saya pakai harian Revuelto, minusnya apa? Saya yang rada kesusahan di Revuelto itu ngatur AC-nya guys. Jadi kadang ketika nyetir gini ya, terus kemudian kita mau ngecilin atau gedein AC-nya, Revuelto ini nggak ada tombol yang bisa langsung di setirnya gini, ataupun one press button untuk nge-adjust AC-nya. Jadi saya mesti kadang itu berhenti dulu, terus saya adjust layarnya di sini. Nah, teman-teman lihat betapa banyaknya tombol yang harus ditekan di Revuelto untuk mengganti AC-nya saja guys. Minusnya itu cuma di situ. Tapi kalau secara dipakai harian, jujur ini mobil yang paling nyaman. Karena saya kalau nge-gym biasanya saya bawa ini, di kabinnya kedap suara, kemudian ini dual clutch, dan ini juga bisa disopirin guys. Kadang saya kalau malas nyetir, driver saya yang saya suruh nyupirin. Jadi saya duduk di kursi penumpang, karena di kursi penumpangnya juga ada layar guys. Jadi ini merupakan mobil yang enak dipakai untuk harian. Oke, sekarang kita bahas lanjut di Ferrari SF90 XX Le Mans Edition. Kalau dipakai untuk harian, salah satu minusnya dari Ferrari XX ini adalah lifternya. Jadi sama seperti Revuelto, lifter di Ferrari XX ini cuma butuh satu tombol aja untuk ditekan. Nah, cuma minusnya ketika lu bawa Ferrari harian adalah lifternya tiba-tiba turun ketika kecepatannya di atas 40 km. Tanpa alert, tanpa bunyi, tanpa pemberitahuan di layar. Dan ini yang pernah saya hampir nggak suruh polisi tidur karena tiba-tiba lifternya turun, saya nggak sadar. Ini minus lifternya di XX. Bayangin bawa Ferrari di dalam kota speed 40. Itu udah sangat pelan sekali dan di atas 40 dia lifternya turun otomatis. Jadi Ferrari ini ketika mendesain, dia mendesain semuanya sangat driver oriented. Jadi kalau misalnya mau kecilin atau gedein AC, ini tombolnya sudah ada di sini. Cukup kita tekan ini mau naikin ke sini, kita mau dinginin, panasin ke sini. Beda sama Revuelto tadi yang cukup kompleks ya, kita harus tekan beberapa kali di layar. Ini kelebihannya XX kalau untuk dipakai harian. Oke, berikutnya yang Senna. Kalau untuk dipakai harian, minusnya apa? Minusnya dia adalah lifternya untuk naik itu prosesnya cukup lama. Nah, kalau di Revuelto ataupun di juga XX, mungkin karena mobilnya teknologi baru ya, dia lifternya itu naiknya cepat. Sedangkan Senna ini butuh waktu cukup lama. Jadi kalau misal saya tekan lifternya ya mungkin 5-7 detik lah baru lifternya itu terangkat sempurna. Nah, beda dengan Revuelto dan XX yang naiknya cepat. Jadi kadang kalau misal ada polisi tidur dan saya lupa nyalakan lifternya atau lifternya turun otomatis, saya harus berhenti rada lama, nungguin lifternya naik, baru saya bisa lanjut jalan. Nah, ini kekurangannya ketika dipakai harian. Nah, kemudian AC, dia juga sama seperti Revuelto. Dia tidak sama dengan Ferrari yang bisa one button di driver experience-nya. Dia harus tekan layar, walaupun ini menurut saya lebih enak daripada Revuelto. Tapi tetap aja kita kadang harus berhenti sebentar ataupun di lampu merah untuk adjust AC-nya. Nggak bisa kita sambil jalan. Karena mata kita harus merubah pandangan melihat layar untuk adjust AC-nya. Dan untuk dipakai sehari-hari guys, jujur yang paling kelotakan itu Senna dibandingkan dengan XX dan
Revelto. Walaupun Senna dengan XX ini sama-sama full karbon, tapi Senna ini kalau dipakai ada kerikil di jalan, ini yang paling tembus suara. Jadi kadang kalau saya jalan terus ada batu itu klotakan cetak, kedengaran sampai di dalam kabin. Dan ini paling keras itu di dalam Senna. Karena ini memang mobil balap dan bukan mobil harian, untuk masang sabuk harness ini cukup makan waktu guys kalau belum terbiasa. Dan banyak reviewer yang bilang masuk ke Senna itu susah, tapi jujur selama saya pakai Senna, saya nggak pernah ngalamin kesusahan. Contoh kalau saya mau masuk, it's very easy. Jadi mungkin karena badan saya juga nggak terlalu besar ya, jadi ketika saya masuk ke sana saya rasa ini biasalah. Sama seperti Lambo dan hypercar lainnya, saya rasa untuk masuk ke sana memang nggak ada isu sama sekali ya. Oke, sekarang kita bahas masalah performance kalau dibawa dengan kecepatan sedikit tinggi. Nah, Revelto ini minusnya kalau dibandingkan dengan XX dan Senna, memang saya akui secara performance dan kecepatan dia di bawahnya Ferrari dan di bawahnya McLaren Senna. Karena kalau misalnya saya nyoba ini di kecepatan di atas 70, itu akan mulai terasa sedikit delay dari responsifnya, setirnya, kemudian tarikannya. Dia nggak bisa seresponsif Ferrari XX ataupun Senna. Ini one of the minus di Revelto ketika dia diajak jalan kecepatan tinggi sedikit. Dan sekarang kita bahas mengenai performance kalau mobil ini dibawa dengan kecepatan rada tinggi sedikit. Jujur dari semua merek kalau dibandingkan antara Revelto dan juga Senna, Ferrari is number one. Dari driving experience-nya, performance-nya, tarikannya, memang Ferrari live up to their name. Jadi kalau misalnya kalian bawa ini dengan kecepatan sedikit tinggi ya, mobilnya ketika setirnya digerakin ke kanan atau ke kiri sedikit, dia langsung bergerak sep luar biasa, mengikuti setirnya sangat responsif dan tidak ada delay. Nah, jadi memang Ferrari ini kalau masalah performance jangan diragukan guys. Dan kemudian kita bahas masalah performance dan kalau dibawa kecepatan tinggi sedikit. Senna ini is a hypercar yang didesain untuk truk ya. Tapi kalau secara tarikan atas itu menang XX jauh. Jadi kalau untuk tarikan bawah kita mulai dari 0 sampai 60 or something, Senna memang kerasa lebih cepat, kerasa lebih ringan. Tapi begitu dia kecepatannya sudah rada tinggi sedikit, ini setir mulai terasa performance-nya ada rada delay. Jadi contohnya kalau di XX ya, kalian geser setirnya sedikit, mobil akan ikut bergerak mengikuti setir. Lu geser setirnya ke kanan, mobilnya juga ikut geser ke kanan. Lu geser ke kiri, mobilnya langsung ikut ke kiri. Tapi kalau Senna, ini sedikit terasa rada delay. Walaupun nggak terlalu major, tapi kalau dibandingkan dengan Ferrari XX, memang jauh performance-nya. Ya mungkin tahunnya juga lebih baru XX ya. Jadi minusnya menurut saya kalau untuk performance, ini masih di bawah XX. Dan juga ketika kecepatan ini rada tinggi sedikit, mobil ini mulai kerasa berat dan mulai setirnya kerasa delay karena mungkin memang downforce-nya besar. Jadi ini mobil kalau kecepatannya tinggi dikit itu udah nempel di jalan kayak ada lemnya. Ini karena downforce-nya itu jauh lebih besar daripada XX. Cuma ya mungkin jadinya akhirnya ada minusnya, setirnya kurang responsif seperti XX. Kemudian kita bahas dari desain velgnya ya. Kalau velg Revelto saya kebetulan ini di-upgrade. Biasanya model bawaannya bukan seperti ini dan size-nya lebih kecil. Saya upgrade jadi 22 dan 21. Tapi jujur kalau saya ngelihat model velgnya, ini one of my favorite model karena modelnya bagus banget. Nah lanjut kita ke view bagian belakangnya. Jujur saya paling suka Lambo Revelto ini karena kemarin saya ikut program Ad Personamnya. Jadi belakangnya ini kalau teman-teman lihat, ini mirip dengan Lambo Centenario yang limited edition. Warna hijau di sini, ini program Ad Personam dari Lamborghini. Jadi ini nggak bakal ditemuin di Lamborghini Revelto biasa. Jadi kalau dilihat secara overall desain ya dari belakang, menurut saya ini keren dan garang sekali sih Revelto ini. Itu desain velg dari semua mobil, baik itu Senna ataupun Revelto, XX ini menurut saya juaranya. Karena ini dari full carbon velgnya. Jadi kalau kalian melihat velg XX yang dari full carbon in real life, orang itu pasti langsung noleh. Dan ini yang menarik, pernah saya bahas bareng Haji Krishna, ini tiap 3 tahun sekali harus diganti, pakai atau nggak dipakai, ada umurnya. Jadi secara desain kalau dibilang velg yang paling eye-catching, paling menarik itu dari SF90XX. Oke. Dan yang paling garang dari XX adalah lampu belakangnya guys. Ini kalau dilihat, ini lampunya nggak ada putusnya, satu garis lurus seperti Daytona SP3. Dan juga nggak berhenti di situ saja, sayapnya ini in real life benar-benar kelihatan luar biasa agresif. Warnanya kuning matching sama dengan warna merahnya Ferrari. Dan mobil ini kalau dilihat di real life ya, ini seperti anak panah, dia runcing ke depan. Jadi secara look memang ini mobil truk dan agresif sekali. Cuma minusnya satu guys, dengan harga yang luar biasa tinggi dan limited,
Pintu Ferrari ini masih belum buka ke atas seperti Lamborghini dan Senna. Jadi teman-teman lihat, nah pintunya masih buka seperti biasa. Dan menurut saya, dari semua koleksi saya, ini mobil yang harganya paling tinggi, tapi pintunya buka seperti biasa. Harusnya Ferrari bikin yang limited edition seperti F80, Daytona SP3, setir kanan. Nah Ferrari kalau nonton ini, tolong dipertimbangkan bikin mobil limited edition, setir kanan yang pintunya buka ke atas. Oke, dan jujur dari desain, saya suka banget sama Senna karena ini memang modelnya hypercar. Kalau lihat pintunya, ini ngangkatnya beda dengan Lamborghini. Dia lebih ke arah gullwing, sedikit gullwing lah. Jadi ini yang memberi kesan mobil hypercar. Oke, berikutnya dari sisi desain bagian belakang ya. Ini full karbon semua dan sayapnya besar sekali in real life. Bahkan dibandingkan dengan XS, ini sayapnya lebih besar. Jadi kalau kalian lihat Senna in real life, sayapnya benar-benar luar biasa besar. Dan yang juga saya paling suka itu desain knalpotnya. Ini 3 biji menghadap ke atas. Ini yang bikin salah satu desain Senna ini unik sekali. Kemudian kita bahas dari sisi velg. Jadi velgnya Senna ini menggunakan center lock. Dan ini yang juga untuk penggantian bannya cukup makan waktu guys. Makan waktu kurang lebih 1 mingguan untuk bengkelnya ganti ban ini. Karena desain velg dan center locknya ini yang bikin rada susah ganti bannya. Nah, tapi desain menurut saya bagusan velgnya Revolto sama XX Tubianas. Mungkin karena juga tahunnya lebih baru ya. Saya paling suka pakai Lamborghini Revolto ini buat harian karena dia punya bagasi yang paling luas dibandingkan dengan mobil lainnya. Bahkan mobil ini yang paling sering saya bawa untuk nge-gym. Untuk mobil sekelas hypercar yang punya 1000 horsepower lebih, punya bagasi yang luas, ini nilai plus tersendiri. Teman-teman kalau boleh lihat, ini bagasinya luas men. Jadi ketika saya nge-gym, tasnya saya taruh di sini, that's it, cukup. Jadi ini sangat enak untuk dipakai harian dan untuk nge-gym guys. Oke, berikutnya masalah bagasi guys. Jadi XS ini kalau dipakai harian, minusnya nggak ada bagasinya. Teman-teman kalau lihat, jadi teman-teman lihat, ini depannya full engine, jadi sama sekali nggak ada bagasi. Dan yang rada ngerepotin, kalau misal saya bawa gym, ini nggak bisa ditaruh di bagasi depan. Jadi saya biasanya taruh di kursi penumpang. Dan kurang praktisnya adalah ketika kita bawa barang yang kemudian ditaruh di kursi penumpang, ketika saya mau turun keluar, ini saya nggak berani ngangkat ini ngelewati kursi pengemudi. Kenapa? Karena di tas kerja ataupun di tas gym ini ada besinya. Kalau ini sampai kena bagian dashboardnya, ini karbon men, ini karbon. Jadi akhirnya saya harus keluar dulu. Ya, kemudian saya harus muter ke kursi penumpang untuk ngambil tasnya. Nah, jadi kalian tahu kan ribetnya kalau mobil gak ada bagasi. Kalian harus keluar dari kursi pengemudi ke kursi penumpang buat ngambil tasnya doang. Dan sama seperti dengan XX, ini di depan sama sekali nggak ada bagasi. Ini full karbon. Kan fun fact ya guys. Ini kemarin waktu saya asuransikan, ternyata dan Roni itu waktu pilih option, ini full karbon semua. Untuk kap mesinnya aja, asuransinya aja itu 2 miliar. Karena kapnya waktu dan Roni pilih, ini benar-benar full karbon MSO dan spek tertinggi. Itu fun fact yang ada di McLaren ini. Jadi itu guys, review dari Revuelto, XX, dan Senna. Kalau kalian paling suka mobil yang mana, coba komen di bawah. Bungkus!